Baik. Saya lanjutkan. Sekarang setelah antum tahu mabadi asyr itu apa saja, kita akan membahas satu persatu tentang mabadi asyr di sini. Yang pertama adalah al-haddu. Apa sih definisi dari ilmu balaghah itu? Coba antum lihat di sini. Definisi ilmu balaghah, di sana banyak sekali definisi, tetapi di sini yang Ustadz pilih adalah ta'rif ini ya. Ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na muwafiqan li muqtadal hali biturukin muta'addidatin ma'at tahsini. Definisi ilmu balaghah adalah ilmun, sebuah disiplin ilmu, yu'rafu yang diketahui bihi dengan ilmu tersebut. Apa yang diketahui? Iradul makna, mendatangkan sebuah arti, muwafiqon, seraya cocok, limuk tabel hali, pada apa yang dituntut oleh tingkah. Sebentar, di-mute semua ya suaranya ya. Muwafiqon, seraya mencocoki, limuk tabel hali, pada apa yang dituntut oleh tingkah atau kondisi. Hal di sini bimana tingkah atau kondisi. Biturukin, dengan cara muta'addidatin, yang bermacam-macam. Ma'at tahsini, besertaan dengan memperbaiki makna tersebut. Jadi gampangnya ilmu balaghah adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita itu bisa mendatangkan satu arti yang cocok dengan kondisi. Dan dengan ilmu balaghah tersebut kita bisa mendatangkan arti tersebut dengan cara yang bermacam-macam. Ma'at tahsini, dengan memperindah arti yang kita datangkan. Jadi di sini ta'rif ini memuat 3 pilar ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, sama ilmu badi'. Yang pertama di sini ilmun yu'rafu bi iradul ma'na muwafiqan li muqtadal hali. Ini mewakili ta'rif dari ilmu ma'ani. Jadi nanti ketika antum belajar balaghah itu nanti ada 3 cabang. Ada namanya ma'ani. Ada namanya bayan. Ada namanya ilmu badi'. Nanti akan Ustaz jelaskan apa itu ma'ani, bayan, sama badi'. Sekarang Ustaz jelaskan yang definisi balaghah. Antum lihat yang pertama yang Ustaz garis ini, ilmun, ilmu yang mana dengannya kita bisa mendatangkan arti yang cocok dengan kondisi. Maksudnya seperti ini. Ketika kita berbicara dalam satu kondisi dengan kondisi lainnya, ini pembicaraan kita harus berbeda-beda. Misalkan ketika Ustadz ngomong sama orang yang cerdas, sama ketika Ustadz ngomong sama anak yang kurang cerdas, itu harus berbeda. Ketika saya ngomong sama orang yang cerdas, itu biasanya harus perkataannya itu singkat-singkat saja, karena dia sudah paham. Tapi kalau orangnya agak lola, itu harus diulang-ulang. Ya. Itu adalah sebuah kondisi. Atau ketika Ustadz ngomong sama orang yang ingkar, sama orang yang belum tahu bayangan tentang khobar, itu juga berbeda. Misalkan Ustadz ngomong kepada kalian, yang mana kalian belum tahu apapun tentang apa yang Ustadz omongkan. Ustadz besok mau pergi. Nah, ketika Ustadz ngomong seperti ini, dengan ketika Ustadz ngomong di depan orang yang ingkar, ya, di depan orang yang ingkar, itu berbeda. Itu namanya kondisi. Jadi di sini antum lihat di bawah ini al-hal. Hal ini adalah sebuah kondisi. Jadi kondisi saat kita ngomong itu seperti apa? Ada kalanya al-mukhatab munkir, ya. Mukhatab atau orang yang antum ajak bicara mungkin adalah orang yang mengingkari. Atau misalkan al-mukhatab dzaki, orang yang antum ajak bicara itu cerdas. Atau misalkan maqamul madhi. Maqamul madhi maksudnya adalah di saat antum memuji. Nah, meskipun artinya sama, kondisinya sama, tetapi ketika berbeda kondisi, maka kita harus memilih arti yang tepat, redaksi yang tepat supaya tidak disalahkan arti. Misalkan ketika kita memuji,
ketika kita memuji, misalkan antum pengen memuji istri antum, yang punya istri ya, yang tidak punya istri, doeh saja. Ketika antum punya istri, antum pengen bilang kamu cantik, pengen memujinya. Kalau antum cuma bilangnya kamu cantik saja, itu tidak apa ya, tidak mengena. Padahal antum pengen bilang kamu cantik. Tetapi kalau di saat antum memuji, itu harusnya dipanjangkan. Oh, Masya Allah istriku, engkau itu adalah titik-titik rambutmu itu seperti malam, hidungmu seperti alif, matamu seperti nun. Padahal isinya sama itu kamu cantik. Tetapi kenapa diperpanjang di sini? Karena memang tempatnya berbeda. Nah, ini yang dinamakan dengan hal. Jadi ada hal, ada muqtadha. Hal adalah kondisi, muqtadha adalah sesuatu yang dituntut dari kondisi tersebut. Misalkan kondisi pertama adalah al-mukhatab mungkir. Orang yang kita ajak bicara itu mengingkari tentang isi pembicaraan kita. Maka di situ al-muqtadhanya apa? Al-muqtadhanya adalah takkidul kalam. Yaitu menguatkan perkataan. Maksudnya itu dikuatkan, dikasih penguat. Seperti dalam Yasin, inna ilaikum lamursalun. Di situ dikasih inna. Sesungguhnya aku ilaikum pada kalian lamursalun adalah orang-orang yang diutus. Kenapa di situ dikasih inna? Karena orang yang diajak bicara itu mengingkari. Atau al-mukhatab dzaki, orangnya cerdas. Itu maka al-muqtadhanya ijaz. Ijaz itu singkat-singkat saja. Singkat, padat. Karena orang cerdas bisa. Oh, cukup. Ya. Terus atau maqamul madhi di saat kita madah. Maqam di saat kita memuji. Ini yang dituntut adalah al-itnab. Apa itu itnab? Yaitu diperpanjang. Panjangkan. Mafhum? Sampai sini mafhum ya? Jadi ini yang pertama yang dimaksud adalah ilmun yu'rafu bi iradul ma'na muwafiqun li muqtadal hali. Ilmu yang mana dengannya kita bisa mendatangkan arti yang cocok sesuai dengan kondisi. Makanya ada perkataan likulli maqamin maqal. Likulli maqamin, di setiap kondisi maqal ada perkataan yang berbeda. Setiap kondisi berbeda ada perkataan yang berbeda pula. Misalkan di saat antum ziarah ke teman antum yang sakit, itu nggak usah membahas tentang kematian. Masya Allah ya, kalau di kuburan enak kayaknya ini ya, kasihan nggak sembuh-sembuh nanti. Biturukin muta'adidatin, dengan cara yang bermacam-macam. Maksudnya apa? Kadang antum punya satu arti. Lah, ketika mengutarakan satu arti di sini, antum mempunyai cara yang banyak. Misalkan seperti ini, contohnya anta jamilun. Anta jamilun. Kamu apa? Kamu ganteng. Atau anti jamilatun. Kamu cantik. Itu adalah sebuah arti. Dalam mengungkapkan arti ini ada cara yang berbeda-beda. Yang pertama anti jamilatun, biasa. Atau antum bilang anti kalkomar, engkau seperti rembulan. Ini kan sama juga kan, artinya kamu cantik. Atau kalau antum bilang ya qamari, wahai rembulanku, itu sama juga. Tapi caranya berbeda. Atau antum bilang wulidti kama syi'ti, engkau dilahirkan sesuai apa yang engkau inginkan. Jadi kamu pengen dilahirkan sesuai yang kamu inginkan. Kamu pengen hidung yang bangir. Kamu pengen alisnya sambung. Nah, jadi artinya cuma satu kalau kita paham, yaitu apa? Kamu ganteng atau kamu cantik. Tapi dalam mengutarakan arti ini kita mempunyai cara yang berbeda-beda. Ini yang dimaksud dengan biturukin muta'addidatin. Paham? Atau misalkan antum bilang kamu adalah orang yang dermawan. Antum bisa bilang anta karimun. Anta karimun. Ya. Insya Allah bisa dibaca kan tulisannya Ustaz ini kan? Kayak kaligrafi. Ayo. Kalau antum tidak bisa membaca tulisan ini, berarti antum kurang piknik untuk melihat kaligrafi ya. Anta karimun. Kamu adalah orang yang dermawan. Antum juga bisa bilang anta kal bahri. Anta kal bahri.
engkau seperti lautan. Itu artinya juga sama seperti anta karimun. Dalam bahasa Arab, al-bahar di situ sebagai simbol orang yang alim bisa, atau orang yang dermawan juga bisa. Karena lautan kita lempari dengan kotoran, tetapi dia memberikan kita ikan. Ya, tapi kadang-kadang tsunami lah. Terus atau antum bilang anta kathirur ramadi. Anta kathirur ramadi. Ini namanya uslub kinayah. Anta engkau kathirur ramadi adalah orang yang banyak abunya. Maksudnya apa orang yang banyak abunya? Dalam bahasa Arab orang yang banyak abunya itu adalah orang yang banyak masaknya. Ketika dia banyak masak, itu menunjukkan dia banyak tamu. Dan ketika orang kok banyak tamu, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang dermawan. Jadi anta kathirur ramadi itu juga bisa diartikan engkau adalah orang yang dermawan. Ini yang dimaksud dengan biturukin muta'addidatin, dengan cara yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Ma'at tahsini, besertaan dengan memperindah. Nah, jadi setelah antum sudah dapat arti yang pas dengan kondisi, terus antum mendatangkannya dengan cara yang berbeda-beda tadi, antum sudah mendapatkan cara yang pas. Sekarang tahsin, bagaimana memperindah tadi. Jadi ini adalah langkah akhir. Misalkan ketika saya bilang ana jamilun wa zakiyun, aku adalah orang yang ganteng dan juga cerdas. Ini kita bisa merubah ini dengan bentuk yang lebih indah lagi. Itu misalkan ana jamilun lakinni zakiyun. Aku ganteng, akan tetapi aku cerdas. Ini kalau dalam dalam ilmu badi, ini termasuk muhassinat lafziyah. Itu muhassinat ma'nawiyah. Jadi lebih indah lagi. Misalkan antum bilang, oh kamu loh seperti Ustaz Rilak loh seperti rembulan. Antum bilang enggak, justru rembulan yang seperti Ustaz Rilak. Itu juga termasuk tahsin. Atau misalkan antum kalau bisa mendatangkan saja di belakang dengan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Jadi belakangnya sama. Itu juga termasuk dari bagian ilmu balaghah. Jadi bisa difahami ya ilmu balaghah itu seperti apa. Kata sebagian syekh, ilmu balaghah, pada hakikatnya ilmu balaghah itu ada dalam diri kalian semua. Karena ilmu balaghah itu adalah ilmu kepuitisan. Jadi biasanya kita ketika kita membaca ilmu balaghah di kitab-kitab besar, kita itu kadang kehilangan roh balaghah di situ. Maksudnya apa? Biasanya kitab yang besar-besar, ya, di situ pembahasannya saking pinternya mereka, sehingga pas pertama membahas balaghah yang ilmu kepuitisan, di situ berubah menjadi ilmu mantek, berubah menjadi ilmu kalam. Padahal ilmu balaghah itu adalah ilmu kepuitisan. Dan kepuitisan itu ada dalam diri kita semua. Terus kenapa Ustaz kalau ada dalam diri kita kenapa kita belajar balaghah bab ini? Ini karena untuk memancing. Karena untuk memancing kepuitisan yang ada dalam diri kita. Paham ya? Jadi ada seorang hakim, dia minum teh. Ketika minum teh dikasih gula. Setelah itu langsung dia minum. Pas dia minum, dia merasa kok masih pahit ya, padahal sudah saya kasih gula. Nah, pahitnya saya ketika saya meminum teh ini bukan berarti menandakan di situ tidak ada gula. Tetapi di situ gulanya perlu digerakkan. Jadi balaghah itu ada dalam diri kalian, dan untuk memunculkannya kita butuh sesuatu yang bisa menggerakkan hal tersebut. Jadi difahami? Jadi ini adalah ta'rif dari ilmu balaghah. Ilmu yu'raf bi iradul ma'na muwafiqan li muqtadal hali bi turukin muta'addidatin ma'at tahsini. Baik. Selanjutnya al-mawdu'. Yang dibahas dalam ilmu balaghah adalah al-lughah al-arabiyah. Yang dibahas adalah al-lughah al-arabiyah, yang pembahasannya atau objeknya
bukan yang dibahas ya, objeknya adalah bahasa Arab. Baik ya Al-Qur'an ataupun hadis ataupun syair-syair yang sebelum Islam datang. Itu adalah pembahasan balaghah semuanya. Misalkan dalam zaman jahiliyah dulu banyak sekali syair-syair yang indah. Makanya ketika antum belajar sastra di sana ada istilahnya mu'allaqatus sab'ah. Mu'allaqat as-sab'ah itu maksudnya adalah 7 syair yang indah sekali yang di saat itu digantungkan di Ka'bah. Itu mu'allaqatus sab'ah. Dan itu semuanya sebelum Islam. Dan di sana ada Imrul Qais, ada Khansa. Kalau Khansa beliau sempat bertemu dengan Rasulullah. Jadi paham ya, maudunya adalah al-lughah al-arabiyah. Terus samrah, belajar ilmu balaghah, samrahnya apa? Samrahnya banyak sekali, di samping menggerakkan kepuitisan yang ada dalam diri kita, dari situ juga kita akan menyadari bagaimana indahnya uslub Al-Quran. Jadi di situ kita akan lebih memahami kenapa Al-Quran memakai uslub seperti itu. Misalkan ketika kita belajar balaghah, di situ dijelaskan bahwasanya kadang kita membuang maf'ul untuk menunjukkan arti umum. Kadang kita membuang sebuah objek untuk menunjukkan arti umum. Contohnya seperti dalam Al-Quran, Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu, Allah, yad'u, mengundang, ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu, Allah, yad'u, mengundang, ila daris salam, untuk ke surga. Nah, di sini orang biasanya bertanya, Ustaz, kenapa di sini maf'ulnya dibuang? Kenapa maf'ulnya tidak disebutkan? Ini kan ada subjek kan, Allah subjek. Yad'u di sini sebagai predikat. Objeknya mana? Objeknya dibuang. Kenapa kok dibuang? Untuk menunjukkan arti umum. Bahwasanya yang diundang Allah, yang diajak Allah untuk masuk surga itu semua makhluknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Paham ya? Jadi dalam ilmu balaghah kita nanti akan tahu jamalu uslubul Quran. Bagaimana indahnya uslub-uslub yang ada dalam Al-Quran. Misalkan ceritanya Musa, qala hiya asai. Kan Allah pertanyaan singkat, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa itu yang ada di tanganmu, di tangan kananmu Musa? Nabi Musa jawabnya apa? Qala hiya asai atawaqqa'u 'alaiha wa uhshu bi 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dia jawabannya panjang. Ini adalah tongkatku Allah, atau aqa'u 'alaiha, yang mana aku buat bersenden. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku buat untuk yang menggura kalau bahasa Jawa itu. Terus kenapa jawabannya kok panjang? Di situ di balaghah dijelaskan itu adalah litalazzut. Karena Nabi Musa merasa enak, merasa nyaman berbicara dengan Tuhannya. Kan dikira di dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwasanya setelah Nabi Musa berbicara dengan Allah, dia 40 hari ketika mendengar perkataannya orang itu muntah. Karena saking indahnya. Jadi samrah ilmu balaghah adalah ketika kita belajar balaghah, salah satu faedahnya adalah nanti kita akan sebagian contoh-contoh berasal dari Al-Quran, sehingga secara nggak langsung kita akan mempelajari bagaimana indahnya uslub-uslub yang ada dalam Al-Quran. Atau misalkan seperti dalam surat Al-Jin, asyarun urida bimang fil ardi am arada rabbuhum bihim rasyada. Asyarun urida. Ini ayat jelasnya Ustaz agak lupa ya. Kayak seperti ini hanya bima. Asyarun urida bimang fil ardi. Biman fil ardi. Terus di sini am arada rabbuhum bihim rasyada. Mahal syahidnya adalah asyarun urida. Di sini ada lafaz aroda, ada lafaz urida, ada lafaz aroda. Urida dikehendaki, aroda menghendaki. Dalam bahasa Arab, urida itu adalah mabni majhul. Mabni majhul itu pelakunya tidak diketahui. Aroda
itu adalah mabni maklum. Mabni maklum itu pelakunya disebutkan. Di sini orang tanya, orang bertanya, Ustadz, kenapa yang konteks yang pertama di situ kenapa dia memakai mabni majhul? Sedangkan yang konteks kedua di sini dia memakai mabni maklum. Asyarun, apakah kejelekan? Urida, yang dikehendaki, biman, terhadap seseorang, fil ardi, yang ada di bumi. Am aroda, apakah menghendaki, siapa robum, Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, rosyada, pada kebaikan. Yang pertama di situ urida, dikehendaki, tidak disebutkan pelakunya. Karena pelakunya sama-sama Rob, yaitu Allah. Kalau yang kedua di sini disebutkan pelakunya adalah Rob. Kenapa? Itu alasnya adalah lit ta'adub, yaitu untuk ta'adub itu menjaga sopan santun. Karena yang pertama ini adalah yang dibahas adalah asyarrun. Apakah kejelekan? Apakah kejelekan yang dikehendaki terhadap orang di bumi? Di situ tidak disebutkan pelakunya. Lit ta'adub. Itu untuk itu sopan santun. Sedangkan yang kedua, am aroda, apakah menghendaki, robuhum, Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, rosyada, pada kebaikan. Mafhum ya? Tip. Fadl. Tadi sudah Ustaz jelaskan bahwasanya fadl itu terlahir dari kata terlahir dari samroh. Ketika sebuah ilmu kok dia mempunyai samroh yang banyak, otomatis dia fadlnya juga tinggi. Jadi wafadlu, fadilnya balaghah apa? Iya, dia punya fadilah karena dengannya kita mengetahui arti-arti Al-Qur'an. Wa nisbah. Nisbahnya balaghah itu apa? Balaghah nisbahnya adalah far'un min ulumil lughah. Far'un min ulumil lughah, dia adalah cabang dari ilmu bahasa. Jadi ilmu lughah itu banyak sekali. Ilmu lughah misalkan nahwu, sharaf, i'lal, terus qawafi, arud juga arud. Ilmul aswat itu termasuk ilmu lughah. Jadi balaghah tempatnya adalah dia adalah far'un atau juz'un min ulumil lughatil arabiyyah. Al-wadi', orang yang pertama kali terkenal dalam peletakan ilmu balaghah. Meskipun ilmu balaghah itu ada sebelum Islam, ada dalam Islam, tetapi orang yang pertama kali merumuskan istilahnya, merumuskan, menjadikan orang-orang setelahnya sadar untuk membukukan disiplin ilmu sendiri untuk ilmu balaghah, itu adalah Abdul Qahir Al-Jurjani. Antum bisa lihat profil beliau. Ya, daripada antum mencari profilnya siapa itu? Profilnya Leminho, antum cukup mencari profilnya Abdul Qahir Al-Jurjani. Wal ismu, namanya ilmu ini ada ilmu balaghah. Kalau ulama-ulama dulu sebagian menyebutnya dengan ilmu bayan. Dan ilmu bayan itu ilmu bayan adalah sebagian dari ilmu balaghah. Ini namanya ada ba'dhum yusamma bi ilmu balaghah wa ba'dhum yusamma bi ilmu bayan. Terus istimdad, sumber pengambilannya. Sumber pengambilan atau sumber istilahnya pengembangan ilmu ini apa? Yaitu min Al-Qur'an wal hadis wa kalamil Arab. Jadi istimdadnya atau sumber pengambilannya adalah dari Al-Qur'an, hadis, dan perkataan orang-orang Arab. Hukum syari', hukum mempelajari ilmu balaghah itu apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah, Ustaz, kok enggak sunnah saja? Karena mengetahui keindahan Al-Qur'an itu wajib. Meskipun tidak semuanya harus tahu, tetapi minimal harus ada yang tahu. Bagaimana pembahasan ilmu tauhid itu hukumnya juga fardu kifayah. Terus masail pembahasan yang dibahas ilmu balaghah itu apa saja? Ini ada 3 cabang nanti ya. Balaghah itu terbagi menjadi 3 cabang yang seperti Ustaz jelaskan tadi. Ma'ani, terus bayan, terus badi'. Nah. Wal ba'du bil baktitafa, sebagian mengetahui sebagian terhadap sebagian yang lain itu cukup. Jadi misalkan kalau antum tidak bisa tahu semuanya, tahu 5, mencukupilah. Wa man darul jami'ah, dan barang siapa darul jami'ah tahu semuanya,
haza syarafa, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Baik, ini adalah penjelasan singkat tentang bait mabadi asyrah. Dan bait mabadi asyrah di sini alangkah baiknya ketika antum nanti dihafal ya. Karena ini nanti akan keluar terus. Antum belajar apapun itu, bait ini akan keluar. Biasanya kalau di kitab-kitab salaf, di pesantren-pesantren itu ada bait-bait. Di setiap pelajaran. Ulumul Quran ada, I'lal ada, Sharah juga ada. Nah. Sampai sini sudah ngantuk semuanya? Belum. Ini videonya sudah di-mute semua ya, mencurigakan, menggerik-gerik lagi. Baik, malam ini kita sudah membahas tentang mabadi asyrah dan bagaimana aplikasi mabadi asyrah tersebut terhadap ilmu balaghah. Untuk selanjutnya nanti untuk materi-materi balaghah akan Ustadz share ya, Ustadz share secara berkala di e-learning kalian. Jadi dilihat dulu e-learningnya. Nanti kalau setiap Ustadz sudah share materi, Ustadz akan kabari di grup. Antum silakan dipelajari. Setelah itu nanti setiap malam kita diskusikan apa yang telah antum pelajari dari e-learning tersebut. Nah, ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Silakan ditanyakan aja meskipun nanti Ustadz tidak langsung menjawab. Pas nanti jam setengah 7:30 baru nanti Ustadz akan respon. Karena kadang Ustadz banyak syuting ya. Allah. Ustazah Silvi antum udah tahu kan jadwal saya, juga nggak usah kaget. Iya, makanya.